Hai Chef. Hai. Wah, abis dari mana kamu? Abis belanja, berat, bantuin dong. Berat deh dia. Iya, aku habis dari beli-beli semua bahan kebutuhan yang Wah. bisa dimasak buat buka puasa, buat lebaran nanti. Tapi bahan yang kamu beli aman nggak ya? Aman dong mestinya. Kenapa tuh ya, kok ditanyanya gitu? Aman dalam arti itu harus memenuhi standar SNI ya. Oh, Jadi itu misal seperti tepung terigu, minyak goreng segala macam itu harus standar SNI. oh gitu. Aku nggak merhatiin tuh Chef. Oh, Gimana gitu. ya? Nanti kita cek deh. Tapi Oke. kita sapa dulu pemirsa ya. Halo pemirsa. Ada saya Desi di sini. Saya Adrian. Dan pastinya menemani Anda dalam House and Living, Living, sahabat sahabat ibu ibu berkreasi. berkreasi. Tadi Chef bilang soal SNI itu ya, Standar Nasional Indonesia. Wah, aku nggak merhatiin, tapi itu akan dibahas nanti ya Chef Oke, ya. ya akan dibahas. Karena aku juga butuh informasi itu. Nah, terus nanti kalau buat berbuka, kamu siapin apa nih? Nanti saya akan membuat salad wortel yang sangat enak. Wih, Itu cocok buat buka puasa juga. segar sekali. Nah, pastikan Anda bersama kami untuk memperbincangkan hal ini karena semuanya butuh informasi pastinya. Tetap bersama kami di House and Living, sahabat ibu berkreasi. Tadi tuh gimana Chef, bahan makanan harus ada standar nasional Indonesia, Ya, gimana tuh jadi itu jelasin? harus berlogo SNI. Jadi seperti misalnya produk dalam negeri itu misal sayur, minyak sayur, tepung terigu itu ya. Jadi itu harus berlogo SNI. Oh gitu, aku nggak tahu soal Kamu itu. nggak tahu ya? Oke, jadi aku nanti panggil orang BSN ke sini biar pemirsa di rumah juga akan tahu dan kita akan tahu tentang hal ini. Oke. Aku panggil dulu ya? Ya, aku Oke. tunggu di sini ya. Silakan masuk, Bu. Makasih. Halo, hai Mbak. Ibu. Aku Desi. Iya, saya Sri. Selamat datang di House and Living. Iya, Chef, makasih. duduk. Jadi, Ya. ini yang akan membawa pencerahan tentang Iya, ini saya udah ajak Ibu di sini. Iya Ibu, tadi kan Chef bilang Iya. bahan makanan yang seperti terigu, minyak, katanya harus ada logo SNI-nya. Iya, Betul? jadi logo SNI itu sebetulnya sebuah tanda bahwa makanan itu sudah memenuhi persyaratan standar. Nah, kita kan di Indonesia punya standar. Dinamakannya Standar Nasional Indonesia. Jadi dengan melihat logo itu menjadi jaminan buat pengguna, pemakai, orang yang mengkonsumsi, baik tadi gula ya, kemudian minyak, tepung terigu. Jadi memudahkan kita juga nih semua Iya, kalau betul. di pasar, wah sudah ada tanda SNI-nya, ya, berarti itu sudah aman melalui Iya. proses pemeriksaan. Karena aku yakin Chef ya, Iya, dan juga mungkin pemirsa di rumah, kalau belanja biasanya yang diperhatikan adalah pertama harga, lalu tanggal Biasalah itu ibu kadaluarsa. rumah tangga. Tanggal kadaluarsa. Nah, kalau sekarang kita harus memperhatikan adanya logo SNI tersebut gitu ya. Terus kalau misalnya logonya nggak ada, apakah artinya itu bahan makanan tersebut tidak layak konsumsi atau gimana? Nah, jadi logo SNI itu kan ada dua jenis, ada yang harus ya, jadi mau tidak mau dia harus ada logonya. Tapi lebih banyak yang tidak harus, artinya sukarela ya, boleh ada boleh tidak. Jadi produsen itu boleh mencap logo ataupun tidak setelah melalui pemeriksaan. Nah, buat kita-kita nih yang datang mau membeli produk, kalau memang tidak ada logo SNI-nya, berarti belum ditetapkan. Harus ya, kita harus memperhatikan logo lain. Masih misalnya ya, untuk amannya lihat tanggal kadaluarsa, Iya. kemudian juga lihat label halal ya. Iya. Kalau yang untuk Muslim, kemudian juga adanya ini registrasi yang dikeluarkan oleh BPOM, Ya, itu juga Badan penting. Pengawasan Obat dan Makanan. Makanan. Nah, itu ada dua tuh, ada MD, ada ML. Nah, kalau yang MD itu registrasi untuk produk pangan dalam negeri, jadi yang diproduk di dalam negeri. Tapi kalau ML itu produk pangan dari luar. Jadi ini kan biasanya mau lebaran nih banyak ya di supermarket atau di pasar-pasar tradisional tuh banyak ini barang impor. Iya. Kita harus lihat dulu ada ML-nya nggak.
nomor untuk ML-nya. Kalau ML yang- itu sendiri apa, Bu ya? Itu registrasi. Oh, registrasinya yang Ya, diproduksi kode di luar yang negeri. dikeluarkan oleh BPOM. Ya. Jadi ML itu kodenya dikeluarkannya oleh BPOM. Artinya barang tadi sudah diperiksa oleh BPOM, aman, makanya terus dikasih nomor. Oke. Jadi kalau belum si penjualnya bilang, "Oh, ini makanan dari luar loh, Ini tapi belum impor, ada ML-nya. tapi kodenya nggak ada, gitu. Berarti KW. Nah, itu sudah nggak ada ML-nya, nggak Iya. ada MD-nya juga. Ini dari mana nih? Berarti dia belum lewat BPOM. Ya, nah berarti untuk pemirsa semua dan juga untuk kita harus juga jadi konsumen yang cerdas dan teliti. Setuju. Gitu. Nah, terima kasih kepada Ibu Srin yang udah ngasih tahu aku. Terima kasih juga sama chef yang udah memperkenalkan. Tapi mungkin Iya, pemirsa iya, juga iya. bertanya-tanya, Iya, iya. Ibu Sri tahu banyak sekali. Ini Ibu Sri datang dari mana gitu ya? Ibu Iya. Sri dari BSN Iya, ya, BSN. yaitu Badan Standarisasi Nasional. Badan Standarisasi Nasional. Jadi Oke. tugasnya memang untuk menyediakan standar. Kita sudah punya 11.000. Oh, 11.000. Iya, banyak kan? 11.000 produk yang SNI. Ada yang produk, ada yang cara uji, ada standar keamanan, keselamatan, dari mulai makanan, konstruksi, pakaian, sepatu. Wah, Oh, pakaian juga termasuk. ada standarnya. Oh ya ampun, jadi lengkap sekali ya. Sekarang Desi udah tahu kan? Iya. Sampai pakaian pun juga ada standarisasinya. Iya, tidak hanya bahan makanan saja Iya. gitu ya. Iya, Tapi kalau iya, misalnya beberapa waktu lalu kan kita juga sempat yang paling dititik beratkan adalah itu tadi tanggal kadaluarsa dan sertifikasi halal gitu ya. Betul. Nah, seandainya ternyata belanjaan saya ini sebanyak ini nggak ada logo SNI-nya gitu. Terus kita kena sanksi nggak sebagai konsumen gitu? Kan kita nggak tahu soal itu ya. Kalau konsumen sih nggak kena sanksi ya. Yang jelas sanksi ya. Iya, sama. Ya. Jadi bukan ya kena sanksi ya. Bukan kena sanksi, tapi kita menjadi jadi sanksi. sanksi ya. Ya, Sanksi. pakai G ya Mbak, pakai G. Iya, Kalau yang tadi pakai K. Gitu. Nah, cara mensosialisasikannya kepada seluruh masyarakat gitu, bagaimana nih? Karena ini satu hal baru loh. Iya, Ya? Iya, betul. Kalau Badan Standarisasi Nasional ya, kalau Mbak khusus menanyakan bidang pangan, kita ini sosialisasi dengan berbagai cara, misalnya membuat leaflet ya, kemudian kita juga demo masak. Terus mengenalkan ke ibu-ibu ya misalnya di kelompok wilayah mana gitu. Ini loh ibu SNI kita ada di terigu tanda SNI-nya seperti ini, huruf S, N, I, di bawahnya ada garis, di atasnya ada garis. SNI-nya hurufnya besar. Jadi benar-benar dijelaskan, Bu ya. Jadi biar mereka semua tahu ya. Iya. Iya. Tapi logo itu kalau misalnya dipalsukan gimana? Kita membedakan yang asli dengan yang Ya itu palsu. ada dipalsukan nggak, Bu, untuk logonya? Kalau logo itu kan kita sudah dipatenkan ya Pak ya. Jadi kita sudah terdaftar di HAKI. Jadi ada ukuran hurufnya. Oh, ukuran huruf ya. Kemudian dia modelnya hurufnya itu dipatenkan. Jadi sepanjang dia tidak di luar ketentuan tadi kemungkinan palsu. Ya. Tapi kalau udah mirip banget semua persis banget ya pembuktiannya harus di laboratorium. Ya, betul sekali. Iya. Atau ke BSN mungkin bisa dilaporkan gitu. Misalnya memang ada yang tidak asli. Ya, bisa disampaikan ke BSN, bisa disampaikan ke memang berwenang untuk pengawasan produk kan ada ya di Kementerian Perdagangan. Di sana itu ada yang namanya Direktorat Pengawasan Barang Beredar. Jadi dia tugasnya ngambil sampel-sampel di pasar. Iya. Nanti diuji di lab gitu. Seperti itu. Oke, karena kan sebagai konsumen juga kita khawatir ya kalau misalnya mudah sekali menggandakan produk-produk, Iya. label, ya, bahkan logo gitu ya Bu ya. Jadi ya kita juga tidak mau ambil resiko. Nah terus Iya, kalau iya, untuk iya. ini ya, tadi kan Ibu juga mengatakan bukan cuma makanan ya, Iya. Chef, ada
Pakaian juga. Pakaian juga. Sepatu yang Sepatu kita juga. pakai. Sepatu. Alat Iya. masak mungkin kalau Untuk alat masak, Alat masak. iya. ada label SNI. Oh, ya kalau itu masih sukarela. Masih Jadi artinya sukarela, gini Bu, ya? sukarela. Jadi pemerintah itu tidak memperberat warganya dengan banyak peraturan. Artinya kalau itu produknya terkait dengan safety ya, keamanan, kemudian kerusakan lingkungan hidup. Nah, barulah itu dijadikan suatu regulasi peraturan harus ber-SNI. Tapi kalau yang tidak high risk ya, itu namanya sukarela dan boleh dipakai, boleh tidak. Tapi sebaiknya dipakai karena itu minimal persyaratan yang baik. Nah, gitu. Oke, jadi Bu Sri mungkin bisa disampaikan di sini untuk mensosialisasikan logo SNI itu apa nih yang harus saya dan Chef bantu untuk meneruskan? Iya, bagus sekali. Jadi SNI itu merupakan persyaratan minimal bahwa suatu produk, barang atau jasa itu bermutu. Jadi sejauh mungkin kita menggunakan barang yang sudah ber-SNI, baik yang dia dinyatakan dengan marking ataupun yang belum dinyatakan dengan marking. Oh ya Bu, kalau misal seperti telur, buah, sayur itu ada logo SNI nggak ya? Itu sukarela ya, jadi nggak berlogo juga nggak apa-apa. Sampai nggak sekarang ini memang belum diwajibkan. Gitu. Jadi artinya si produsen untuk yang sayur, buah dan sebagainya itu belum dipersyaratkan. Seperti kalau helm kan memang harus marking gitu ya. Ya. Kalau itu tidak, cuma kita di Badan Standarisasi Nasional sudah menyediakan standarnya. Standar untuk telur yang baik seperti apa, standar untuk tomat, buah, kentang, gitu ya. gitu kan, Iya. cabai keriting, cabai lurus. Ya, karena itu tidak dalam kemasan ya. Iya, Nah. tidak ada dalam kemasannya gitu. Nah, sebetulnya Iya. penerapan kita harus memperhatikan logo SNI ini sejak kapan ya? Sudah lama atau apa cuma saya yang ketinggalan ya? Jadi penerapan logonya itu tergantung macam-macam produknya ya Mbak ya. Kita kan sudah ada 274 yang harus bertanda SNI wajib. Nah itu ada yang diberlakukan dari tahun 98 ada 2000 ada, 2001 pokoknya sekitar 98 ke atas nih. Didahului utamanya oleh produk-produk kelistrikan. Itu kan sangat high risk ya Mbak ya. Iya, iya. Sampai dengan yang terbaru sekarang itu yang untuk produk mainan anak. Oke. Gitu. Mainan anak juga ada ya? Harus sekarang SNI. Baiklah kalau gitu. Biar semuanya konsumen aman ya. mudah mencarinya. Iya, mudah mencari yang dan- mana yang aman, maksudnya seperti itu. Ibu Sri, terima Iya. kasih sekali Iya. pencerahannya. Jadi kita sekarang udah ngerti dan Iya. pemirsa di rumah juga udah ngerti Iya, tentang sekali. logo SNI. Ya, Logo coba SNI. cek-cek barang belanjaan apakah sudah ada logo SNI. Mungkin Chef juga Iya, sudah coba ada. kita lihat berlogo SNI nggak Bu ya? Iya, boleh. Ya, ini dia. Apa nih? Sebelum memasak, kita pakai dulu untuk berperang-perang. Perang-perang Oke, ya. Ini Jadi wortel buat apa nih? Wortel kita bikin selain bikin sup, biasa kan pada umumnya orang bikin masak sup gitu kan ya. Jadi aku kreasi bikin salad. Oh, Terus salad. bahannya mudah sekali ya. Ini ada nanas, terus pakai wortel ya. Ya. Terus ada raisin, anggur kering, kismis. Terus untuk dressingnya mayones. Terus ada cuka apel. Terus kasih gula dikit lagi, olive oil sama susu cair. Susu cair. Jadi mudah sekali. Oke. Terus ini kita tetap harus dikupas dulu kulitnya. Seperti ini. Ini nggak perlu direbus dulu Nggak gitu usah, ya? ya karena ini kan bagus ya. Mungkin semua orang pasti tahu ya ini kalau wortel untuk kesehatan apa? Mata. Mata. Jadi ini kita bisa eksperimen ya. Jadi kalau misal bagi anak-anak di rumah misalnya kalau misal tidak suka makan wortel, terus kalau orang dewasa juga kadang-kadang kan ada yang bilang, aduh gue nggak suka wortel nih misalnya ya. Jadi kita bisa bikin salad gitu loh. Ya. Oke, Kita kita punya bikin cara salad. lain untuk mengkonsumsi Oke, wortel. Kali ini ini udah. dalam bentuk salad. Kita bikin salad. Kamu bisa bantu saya. Iya. Kamu langsung taruh di sini seperti ini ya. Yes. Aku taruh di sini satu. Oke, seperti ini.
ini agak memang Iya. kayak tas kosmetik. Iya, jadi dia langsung masuk ke dalam. Ya, ini mudah sekali, jadi dengan bahan yang sederhana ya. Jadi kita tinggal beli wortel, kita bisa bikin salad. Oke. Dan ini saladnya dicampur dengan nanas. Iya, betul sekali. Kopernya lucu juga udah lumayan banyak ini. Oke, kita taruh di sini dulu. Coba kamu buka. Buka, ya lumayan lah ya. Kalau kita masukkan di sini. Ini udah hasilnya ada ya, mungkin. Terus di sini juga ada nanasnya. Cara potongnya seperti ini. Jadi kita potong nanas seperti ini. Kita belah ya, seperti ini ya. Ya, seperti ini. Kita potong kotak-kotak aja. Seperti ini. Ya, seperti ini aja. Oke. Oke. Tadi Ya. saya juga sebelumnya udah ada prepare juga. Bisa tambahkan di sini. Aku masukkan di sini semuanya. Oke. Kalau untuk nanas mungkin sebaiknya pilih nanas yang seperti apa, yang manis Saya kebetulan atau ini yang pakai setengah nanas matang? yang setengah matang juga boleh, matang juga boleh. Oke, seperti ini. Oke, ini udah semua. Sebentar. Ini mudah sekali ya membuatnya. Terus jadi warnanya juga bagus, orange, kuning. Kita masukkan dulu. Jangan semuanya ya, nanti buat topping juga. Ya, terus tambahkan lagi. Ya, lagi. Seperti ini. Oke. Udah ya? Udah Ini cukup, untuk topping. nanti buat topping. Terus ini aku mau bikin dressingnya. Terus di sini juga ada mayones ya. Mayones. Terus kita kasih gula secukupnya aja, kurang lebih 1 sendok. Ya, 1 sendok ya. Terus kita tambahkan olive oil. 1 sendok juga kurang lebih ya. Ya, kita aduk, kita campur seperti ini. Seperti ini, kita aduk sampai rata. Jadi bukan mayones seutuhnya dimasukkan Iya, ke dalam salad bukan. ya? Jadi harus diracik lagi. Terus kita kasih susu, Susu. kurang lebih 1 sendok makan juga. Iya. Untuk pemirsa mungkin ada yang baru melihat ya kreasi Iya. dari mayones itu sendiri ternyata bisa kita